Kacaunya negeri ini bukan hanya karena virus corona, tapi ada dua virus yang mewabah sekitar agama. Yang pertama, banyak orang yang bodoh, idiot, tapi ikut-ikutan berbicara agama. Dan yang kedua, demi kepentingan politik, jualan agama. Agama dijadikan komoditas politik. Benar apa yang dikatakan Gus Miftah. Permasalahan di negeri ini salah satunya adalah banyaknya orang-orang yang sok tahu dalam hal urusan agama, padahal ini bukan bidangnya. Contohnya video berikut ini. Tapi bohong kalau dibilang Islam itu menganjurkan poligami. Bohong kalau dibilang istri yang tidak mau dipoligami artinya tidak patuh pada ajaran Islam. Itu kebohongan, dan itu kebohongan yang terus diulang-ulang. Coba deh cek. Kita cek dulu deh, aturan mengenai poligami dalam Islam itu adanya dalam surat Al-Quran An-Nisa ayat 3. Ayat ini terkenal sekali di kalangan pria muslim ya. Begini bunyinya. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Udah lihat kan? Nah, di situ kan jelas bahwa anjuran poligami, kalau mau itu disebut anjuran, hanya ditujukan kepada pria yang takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim. Dalam video itu sangatlah jelas bahwasanya si pembicara mengalami yang namanya cacat dalam berlogika, padahal dia sendiri yang selalu menggembar-gemborkan bahwasanya kita harus pakai akal sehat. Indikasi dari hal tersebut ada dua. Yang pertama, bagaimana mungkin seorang akademisi, bahkan seorang dosen memiliki daya nalar sependek itu. Apalagi yang beliau coba jelaskan adalah tentang ayat yang ada di surat An-Nisa tersebut. Sangat mengecewakan. Yang kedua, pemahaman beliau sangatlah tidak sesuai dengan profesi beliau. Kenapa begitu? Saya yakin mungkin sebabnya karena beliau tidak mengetahui sebab diturunkannya ayat ini, hingga pemahaman beliau sangatlah kacau menurut saya. Padahal dalam belajar ilmu agama itu yang harus dikedepankan ada dua hal. Yang pertama yaitu soal keimanan, yang kedua yaitu pengetahuan. Dan dalam video itu bahwasanya beliau tidak mencerminkan dua hal itu menurut saya.